Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu dengan saya, para mahasiswaku. Mata kuliah kita adalah filsafat dan pengantar pendidikan. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wali ridho illahi ta'ala wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik saudara, mudah-mudahan dengan doa tadi kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, juga terhindar dari virus corona yang sekarang lagi mewabah di seluruh dunia. Sebelum saya menjelaskan tentang hal ihwal terkait dengan kontrak perkuliahan kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Profesor Toto Soeharto, yang kebetulan guru besar saya adalah bidang filsafat pendidikan Islam, dan sekarang mengampu mata kuliah filsafat dan pengantar pendidikan, yang itu adalah menjadi konsen keilmuan saya. Kuliah ini merupakan kuliah pengantar ya, yang hendak mendiskusikan tentang bagaimana kita melihat pendidikan dari perspektif filsafat. Artinya nanti saudara akan diajak kepada bagaimana ingin melihat pendidikan itu dari sisi filsafatnya. Kenapa? Karena semua bidang ilmu itu punya aspek filosofisnya. Misalnya ketika kita belajar ilmu hukum, maka kita akan belajar yang namanya filsafat hukum. Ketika kita belajar bahasa, maka kita akan belajar namanya filsafat bahasa. Pun demikian, ketika kita belajar pendidikan, maka kita akan berkenalan dengan filsafat pendidikan. Karena semua ilmu itu bersumber memiliki asas ya, yang salah satunya adalah filsafat. Nah, dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, saudara nanti akan diperkenalkan dengan sumber-sumber normatif dan sumber-sumber historis yang itu menjadi pembeda dari wilayah kajian filsafat pendidikan Islam. Kalau filsafat pendidikan di Barat itu hanya mengenal sumber historis, yaitu yang berbasis rasionalisme dan empirisme, tidak mengenal sumber normatif yang berbasis wahyu. Ini yang bedakan antara mata kuliah kita ya, yang diajarkan di PTKI dengan mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi umum. Tentu tidak ada sumber normatif yang dikaji, hanya sumber historis saja, yaitu berdasarkan rasional dan empiris. Pun demikian, mata kuliah ini kita akan melihat tentang komponen pendidikan dari sisi filsafatnya tentu saja, termasuk juga adalah pemikiran tokoh-tokoh pendidikan yang harapannya nanti ke depan kita bisa membangun konsepsi pendidikan Islam seperti apa yang bermanfaat dan berguna di Indonesia ke depan. Ini sekedar pengantar untuk mengenalkan arah kuliah kita ke depan. Baik saudara, dengan pengantar seperti itu, sesungguhnya mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan ya, memahami tentang konsep dasar kefilsafatan serta para tokohnya, dan mampu merefleksikan konsep tersebut serta pemikiran para tokoh tersebut bagi pengembangan sistem pendidikan Islam terutama di Indonesia. Nah, harapannya ada 4 indikator yang bisa dikuasai mahasiswa melalui kuliah ini. Pertama, mahasiswa memiliki kemampuan epistemologis tentang dasar-dasar filsafat pendidikan Islam, baik dari sisi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen-komponen pendidikan Islam dari sisi filsafatnya,
tujuannya seperti apa, kemudian kurikulum, metode, pendidik, dan peserta didik, dan segala macam. Kemudian yang berikutnya juga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang gagasan-gagasan pemikiran pendidikan yang ditawarkan para tokoh pendidikan. Ada beberapa tokoh pendidikan yang akan kita kaji. Pertama tentu saja adalah dari dunia Timur Tengah. Kita akan berkenalan dengan Ibnu Khaldun sebagai tokoh abad pertengahan. Kemudian juga ada Muhammad Iqbal ya, dari kawasan Asia, dan yang juga adalah Muhammad Abduh dari kawasan Mesir ya. Kemudian di Indonesia kita juga akan mengkaji tentang gagasan pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dengan tokoh Ahmad Dahlan, juga oleh Nahdlatul Ulama dengan tokohnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini diharapkan kita selaku mahasiswa mampu merefleksikan gagasan tersebut untuk mengembangkan ya bagaimana sesungguhnya pendidikan Islam di Indonesia ke depan. Ini harapan dari mata kuliah ini. Kemudian saudara, ada 16 pertemuan yang akan kita jalani bersama ya. Mulai dari pengantar, kemudian ada filsafat pendidikan Islam ingin melihat dari aspek ontologis, yaitu apa itu filsafat pendidikan Islam. Yang kedua adalah berikutnya adalah tentang sisi epistemologis, bagaimana cara mempelajarinya. Dan yang berikutnya adalah aspek aksiologis, yaitu mendiskusikan tentang untuk apa kita belajar filsafat pendidikan Islam. Juga yang telah pentingnya adalah materi tentang Tuhan, manusia, dan alam. Ini adalah materi mikro filsafat, makro filsafat. Semua filsafat mesti mengkaji tentang Tuhan, manusia, dan alam. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam juga ingin mengkaji ini. Kemudian masuk ke komponen pendidikan, ada tujuan, ada kurikulum, ada pendidik, peserta didik, ada metode, dan konteks lingkungan pendidikan. Ini hal-hal yang akan kita pelajari juga. Kemudian ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun, menurut Muhammad Iqbal, dan Muhammad Abduh. Untuk konteks Indonesia, kita akan mengkaji tentang pemikiran pendidikan yang digagas oleh Muhammadiyah dengan tokohnya Ahmad Dahlan. Demikian juga dari kalangan Nahdlatul Ulama yang digagas pertama kali oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah itu kita nanti ada ujian akhir semester. Kemudian metode perkuliahan kita nanti akan menggunakan selain metode online ya, metode ceramah secara online, kita juga nanti akan ada sinkronus atau asinkronus ya. Di situ kita bisa mendiskusikan materi-materi ke-16 ini ya, bukan 16 tapi 13, karena 16 dikurangi 3 jadi 13 ya. Mendiskusikan hal itu, kemudian kita presentasikan secara kelompok. Artinya nanti dari sejumlah mahasiswa yang ada di kelas ini akan dibagi ke dalam 13 kelompok. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan makalahnya sesuai urutan materi pokok ini. Jadi misalnya kelompok 1 nanti akan mendiskusikan tentang filsafat pendidikan Islam dari aspek ontologis. Kemudian kelompok 2 mengkaji, mendiskusikan, mempresentasikan filsafat pendidikan Islam dari aspek epistemologisnya, dan seterusnya sampai kelompok 13 yang akan mengkaji tentang pemikiran pendidikan Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya. Ini nanti kelompok itu sesuai dengan jumlah kelas. Di sini saya percayakan kepada ketua kelas untuk membaginya. Saya tinggal terima jadinya saja. Kelompok 1 itu siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, seterusnya sampai 13 kelompok. Dan masing-masing kelompok membuat paper, membuat makalah ilmiah untuk kuliah, nanti dipresentasikan,
kemudian kita diskusikan di forum diskusi baik secara online maupun secara asinkronus ya. Kemudian sistem penilaian, nanti saudara ada ujian akhir. Ujian akhir ini nilainya 40% ya. Mengapa 40%? Karena saya menghargai proses ya. Saudara mengikuti kuliah saya dari awal sampai akhir itu sudah luar biasa, itu namanya proses. Maka ujian akhir hanya 40 saja, yang lainnya 60% itu prosesnya itu ada mid semester nanti 20% ya. Tugas mandiri ada 20%, dan kehadiran dan keaktifan. Jadi saudara hadir, saudara aktif, itu ada nilainya. Saudara menyampaikan pertanyaan, saudara mengemukakan gagasan, menyanggah, itu juga ada nilainya. Baik secara tertulis melalui chat di forum diskusi, atau nanti kita buka melalui sinkronus juga tidak apa-apa. Kemudian nanti ada tugas mandiri, yaitu mini riset. Saudara nanti akan ada materi tentang tujuan dan kurikulum pendidikan. Nah, materi ini akan menjadikan dasar bagi saudara untuk membuat paper tentang tujuan dan kurikulum suatu lembaga pendidikan. Tugas mandiri ini sifatnya individual ya. Jadi masing-masing mahasiswa membuat paper dengan mengambil satu lembaga pendidikan tersendiri. Monggo mau sekolah, mau madrasah, mau SMP, mau tingkat menengah, mau tingkat dasar, silakan. Kemudian dipaparkan lembaga itu tujuannya apa serta kurikulumnya bagaimana. Karena ini adalah situasi pandemi, maka tugas mini riset ini saudara hanya bisa dilakukan secara browsing saja. Saudara browsing di sumber-sumber internetnya lembaga pendidikan tersebut, saudara lihat tujuannya seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa. Ini adalah tugas mini riset sebagai tugas mandiri yang akan dikumpul sebelum ujian akhir semester. Kemudian daftar referensi. Daftar referensi ini adalah ada beberapa yang bisa kita sajikan. Yang pertama tentu saja yang wajib. Nanti wajibnya adalah buku saya berjudul Filsafat Pendidikan Islam, Menguatkan Epistemologi Islam dalam Pendidikan. Ini adalah buku revisi ya, cetakan 2006, cetakan 2011, 2013, dan cetakan 2014. Belum saya revisi lagi, tetapi insya Allah masih bisa digunakan untuk mata kuliah ini. Kemudian buku anjurannya silakan, banyak sekali yang bisa saudara gunakan. Ada Abdurrahman Saleh Abdullah, ada Al-Ati Abrashi, ada Abul Ain Ali Khalil Al-Ainain, ada Hamdani, ada Muhammad Ali, ada Arifin, ada Najib Al-Atas, ada Azumati Azra, ada Imam Barnadib, ada buku-buku lain. Nah, selain tentu saja sekarang sudah beredar buku-buku yang sifatnya e-book ya, silakan saudara download dari sumber-sumber internet. Kemudian untuk selanjutnya adalah tugas mata kuliah. Karena setiap mata kuliah, setiap materi, topik pertemuan itu dibuatkan papernya, maka ketentuannya adalah setiap kelompok membuat paper makalah itu jumlah halamannya adalah minimal 15 halaman. 15 halaman itu mencakup keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, referensinya adalah memperbanyak jurnal online yang bisa diunduh dalam bentuk PDF ya. Jurnal bentuk PDF ini tersedia di internet melalui jurnal yang basisnya adalah OJS ya, online jurnal system.
Jadi silakan saudara membuat makalah merujuk kepada jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan secara online. Di samping tentu saja buku-buku, ya, buku-buku yang cetak maupun buku-buku yang online silakan digunakan. Asal jangan saudara tidak menggunakan blog atau referensi-referensi online yang sifatnya tidak berbasis akademis, ya. Nanti setelah dibuatkan makalahnya kita presentasikan sesuai pertemuan yang dijadwalkan. Baik saudara, saya kira ini sebagai pengantar. Nanti ada hal-hal yang belum dipahami bisa ditanyakan melalui grup WA, ya, atau bisa melalui WA saya, ya, yang bisa disampaikan. Ini saja saya kira untuk kuliah pengantar hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.